Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Richard Zania, dengan NPM 2217051046, dan teman saya. Saya Abdijar Kelvano dengan NPM 2217051114. Saya Nasiro Nurjayatri dengan NPM 2257051032. Oke, jadi pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kedua, yaitu Hospitality Plus. Jadi studi kasus dari Hospitality Plus itu adalah sebuah hotel yang berfokus pada efisiensi operasional dan kualitas dari layanan. Jadi dalam sistem ini, pelanggan memiliki akses untuk melakukan pemesanan kamar, menelusuri fasilitas hotel, dan melakukan pembayaran. Jadi setiap pelanggan dapat memiliki banyak pemesanan yang terhubung dengan produk hotel seperti kamar dan layanan tambahan. Pelanggan juga dapat menjalani produk hotel, melihat detail kamar, dan menambahkan produk ke dalam keranjang pemesanan mereka. Selanjutnya, pelanggan diminta untuk mengisi informasi pribadi dan detail pemesanan seperti tanggal menginap dan jumlah tamu. Nah, jadi setelah pemesanan itu dikonfirmasi, sistem akan menghasilkan ID pemesanan dan merinci rincian produk serta total pembayarannya. Kemudian dapat dilanjutkan untuk melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang telah kami sediakan dalam sistem. Selanjutnya, pada sisi pegawai, mereka dapat mengakses daftar pemesanan yang masuk, mengelola ketersediaan kamar, dan memproses setiap pemesanan. Jadi proses ini mencakup pengecekan ketersediaan kamar, mengonfirmasi pemesanan, dan merinci informasi tentang tamu yang akan menginap. Jadi pada studi kasus ini, kami diminta untuk melakukan sistem dapat memfasilitasi proses pemesanan yang lancar, memungkinkan pelanggan untuk dapat dengan mudah menavigasi, mengonfirmasi, dan membayar pemesanan mereka, sementara pegawai dapat mengelola pemesanan dan dengan efisiensi untuk memastikan layanan terbaik kepada tamu. Selanjutnya yaitu class diagram. Nah, untuk kelas diagram, di sini ada pelanggan, reservasi, pegawai, admin, pesanan, pembatalan, pembayaran, dan juga kamar. Yang dimana satu pelanggan dapat melakukan banyak reservasi. Dan pelanggan juga dapat melakukan satu pesanan, lalu satu pegawai itu dapat melakukan banyak atau beberapa reservasi. Lalu satu admin juga dapat melakukan beberapa reservasi. Selanjutnya di sini ada pembayaran. Jadi satu pembayaran itu dapat melakukan satu reservasi dan satu kamar juga hanya dapat melakukan satu reservasi. Lalu satu pesanan itu hanya dapat melakukan satu kali pembayaran. Nah, jadi untuk atributnya yaitu yang bagian ini dan pada reservasi juga dan pegawai. Lalu di sini kami menggunakan metode untuk pelanggan, metode lihat. Lalu untuk reservasi dia dapat melihat, update, delete, dan juga simpan. Lalu untuk pegawai juga dapat melakukan lihat dan update, dan seterusnya. Lalu yang materi yang selanjutnya yaitu IRD yang akan disampaikan oleh Nasiro Nurjayatri. Selanjutnya di sini ada IRD yang dimana entitasnya itu ada admin, pelanggan, pemesan, lalu yang terakhir ada pegawai. Di sini ada cara bacanya yaitu antara pelanggan dengan admin. Cara bacanya beberapa pelanggan hanya dapat dikelola oleh satu admin. Satu admin dapat mengelola beberapa pelanggan.
Lalu antara pelanggan dengan pemesanan, cara bacanya yaitu satu pelanggan dapat melakukan satu atau lebih pemesanan. Beberapa pemesanan hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Lalu antara pemesanan dengan admin, yang dimana itu cara bacanya adalah satu admin dapat mengelola beberapa pemesanan. Beberapa pemesanan hanya dapat dikelola oleh satu admin. Lalu ada hubungan antara pemesanan dengan pegawai, yang dimana cara bacanya satu atau lebih pemesanan dapat dikelola oleh satu atau lebih pegawai. Satu atau lebih pegawai dapat mengelola beberapa pemesanan. Yang terakhir itu ada cara baca antara pegawai dengan admin atau hubungannya. Satu admin dapat berinteraksi dengan beberapa pegawai. Beberapa pegawai hanya dapat berinteraksi dengan satu admin. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Yang pertama itu ada activity diagram memesan kamar. Yang pertama itu dilakukan oleh pelanggan. Pelanggan memilih kamar. Selanjutnya sistem menampilkan daftar kamar, lalu pelanggan memilih kamar yang diinginkan dan memesan kamar hotel. Lalu database memproses informasi pemesanan, dan terakhir itu sistem menampilkan total biaya dan N. Yang kedua itu ada activity diagram mengecek kamar hotel. Yang pertama itu pelanggan mengecek daftar kamar hotel dan memilih kamar yang akan dilihat. Lalu sistem menampilkan daftar kamar hotel dan N. Yang ketiga itu ada activity diagram mengisi informasi pemesanan. Yang pertama pelanggan memilih kamar, lalu sistem menampilkan daftar kamar. Setelah itu pelanggan memilih kamar yang diinginkan. Dan memesan kamar hotel, selanjutnya mengisi informasi pemesanan. Setelah itu database memproses informasi pemesanan, lalu sistem menampilkan total biaya yang akan diselesaikan oleh pelanggan dan N. Selanjutnya activity yang keempat yaitu activity diagram melakukan pembayaran. Pertama itu pelanggan melihat metode pembayaran, lalu sistem menampilkan metode pembayaran, lalu pelanggan memilih metode pembayaran, dan database memproses pembayaran, dan N. Yang kelima ada activity diagram mengelola data kamar. Di sini ada admin. Admin melihat data kamar, lalu sistem menampilkan data kamar, dan sistem juga menampilkan daftar kamar yang di booking. Lalu admin mengelola data kamar dan N. Yang keenam itu ada activity diagram mengelola reservasi. Ini ada admin melakukan reservasi kamar, dan sistem menampilkan data kamar yang di booking, kamar yang kosong, dan kamar yang tersedia. Lalu admin memilih di antara beberapa itu tadi, admin memilih data kamar yang di booking. Lalu sistem menampilkan jumlah kamar yang di booking dan N. Yang ketujuh ada activity diagram mengolah data pelanggan. Yang pertama, admin mengecek data pelanggan, lalu sistem menampilkan identitas pelanggan, dan admin mengelola identitas pelanggan. Yang terakhir, database itu memproses perubahan yang dilakukan admin. Yang kedelapan itu ada activity diagram mengkonfirmasi pesanan. Yang pertama, pegawai mengecek pesanan, sistem
menampilkan daftar pesanan, lalu database menampilkan pesanan yang harus dikonfirmasi oleh pegawai. Lalu pegawai mengkonfirmasi pesanan dan N. Dan activity yang terakhir yaitu ada activity diagram mengkonfirmasi pembatalan. Pertama itu ada pelanggan. Pelanggan membatalkan pemesanan. Lalu sistem memberitahu pegawai. Pegawai melihat pesanan pembatalan. Dan sistem menampilkan pesanan yang akan dibatalkan. Dan yang terakhir itu pegawai mengkonfirmasi pembatalan dan N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abi Ija Raffi Alvano. Nah, baik, selanjutnya untuk penjelasan program, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian admin home controller. Nah, dalam admin home controller ini, untuk elemen-elemen atau node yang ada di admin home ini, pertama ada image view, yaitu admin home page, kemudian ada button customer data, ada button logout, ada button reservation, ada button room data, dan juga ada button setting. Nah, image view ini didapatkan dari ini kita pertama membuat sebuah variabel yaitu admin home yang isinya yaitu sebuah file gambar untuk admin home page. Ini kita buat objek page, lalu kita inisialisasikan file gambar tadi yang setelah kita masukkan ke variabel admin home, lalu kita set image-nya. Nah, untuk actionnya atau metode-metode yang ada di admin home controller ini, yang pertama ada ke customer data. Nah, untuk dalam metode ini, pertama kita membuat sebuah variabel loader, dengan menggunakan fxml loader. Jadi halaman dari file fxml customer data ini akan dimasukkan ke dalam variabel loader ini. Nah, kemudian kita load halamannya, lalu kita masukkan ke dalam root. Nah, kemudian kita membuat stage sebagai jendela utama yang dalamnya ada button customer data, lalu get scene, dan get window untuk mendapatkan buttonnya. Lalu jika buttonnya misal diklik oleh user, maka stage-nya akan men-set scene ke scene baru, yaitu scene-nya itu ke customer data. Lalu untuk yang action ke logout, semua menggunakan XML loader, kita load admin logout.fxml-nya, jadi halaman admin logout-nya, lalu kita load ke root. Kalau kita buat tadi sama, di buttonnya untuk button logout-nya, jadi setnya untuk button logout-nya kita set admin logout.fxml, itu halaman admin logout-nya. Sama juga seperti reservation, room data, ke setting, cuma bedanya yaitu untuk halaman dari loadnya, halaman yang di load ya. Halaman yang di load itu tergantung dari metodenya, actionnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan menampilkan hasil running dari program kita.
Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.